Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz dari kelompok 1. Saya di sini akan membagikan hasil diskusi kami usaha dan energi kinetik, potensial, dan mekanik. Di sini kelompok saya ada Ahmad Nur Hafiz, dan itu saya sendiri. Kedua ada Ilham Farol, dan ketiga ada Syahrul Naufal. Usaha dan energi kinetik, potensial, dan mekanik. Usaha dan energi. Usaha adalah besarnya energi yang merubah posisi yang diberikan gaya pada benda atau objek. Usaha yang dilakukan suatu objek didefinisikan sebagai perkalian antara jarak yang ditempuh dengan gaya yang searah dengan perpindahannya. Usaha dinotiskan dengan W, yang merupakan singkatan bahasa Inggris dari work, yang berarti kerja. Satuan usaha adalah joule, dan didefinisikan sebagai besarnya energi yang dibutuhkan untuk memberi gaya sebesar atau newton sejauh 1 meter. Oleh sebab itu, 1 joule sama dengan 1 newton meter. Rumus usaha sendiri dinotiskan dengan W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha yang dilakukan, F adalah gaya yang diberikan, S jarak perpindahan objek. Selanjutnya kita bisa diperhatikan usaha pada bidang datar sesuai di gambar. Meskipun pada bidang yang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu gaya akan membentuk sudut tertentu seperti gambar di atas. Oleh karena itu digunakanlah persamaan W sama dengan F dikali cos theta dikali S, di mana theta sama dengan sudut yang dibentuk oleh gaya. Usaha pada bidang miring bisa kita lihat di dalam kotak gambar di atas. Tidak hanya bidang datar, usaha pun dapat dilakukan pada bidang miring. Salah satu contoh yang sering kita temui adalah pada saat melihat kurir yang memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Bidang miring dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G dikali sin theta dikali S, di mana M sama dengan massa atau kilogram dan G sama dengan gravitasi meter per sekon. Ketua. Contoh soal. Suatu gaya F sama dengan 20N bekerja pada benda yang mula-mula diam seperti terlihat pada gambar berikut ini. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan gaya jika benda berpindah sejauh 80 cm? Bahasannya, diketahui F adalah 20, S sama dengan 80 cm atau 0,8 meter dijadikan ke meter. Apa yang ditanya? W atau usahanya? Jawabannya adalah W sama dengan F dikali S, sama dengan F nya 20, S nya 0,8. Jadi 20 dikali 0,8 adalah 16 joule. Jadi jawabannya D. Energi merupakan salah satu konsep paling penting dalam ilmu pengetahuan. Energi tidak dapat didefinisikan secara ringkas saja. Akan tetapi pada materi kali ini, karena energi berhubungan dengan usaha, maka energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi kinetik adalah energi gerak
energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos yang artinya bergerak. Jadi kalian pasti tahu kan kalau setiap benda yang bergerak maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Seperti yang kita ketahui, rumus energi kinetik dinotasikan dengan E sama dengan 1/2 M kali V kuadrat. EK adalah energi kinetik benda Joule, M massa benda atau kilogram, dan V adalah kecepatan benda meter per sekon kuadrat. Usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan W sama dengan delta energi kinetik sama dengan setengah M dikali V 2/2 dikurang V 2/1, di mana W adalah usaha yang dilakukan benda, EK adalah perubahan energi kinetik, V 2/2 dikurang V 2/1 perubahan kecepatan meter per sekon kuadrat. Energi potensial saat benda bergerak dapat dikatakan benda memiliki energi kinetik. Akan tetapi benda juga kemungkinan memiliki energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi, atau selanjutnya kita sebut energi potensial. Energi potensial disebabkan adanya gaya gravitasi. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya semakin besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Rumus energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP itu energi potensial, G itu kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, dan ketinggian benda adalah meter. Energi mekanik akan bentuk energi yang berkaitan dengan gerak. Nah, kedua tipe energi di atas, yakni energi kinetik dan energi potensial, merupakan bagian dari energi mekanik. Persamaan energi mekanik dinotasikan dengan EM sama dengan EK plus EP. EM itu energi mekanik sama dengan energi kinetik plus energi potensial. Energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan atau tetap pada setiap detik lintasan benda. Inilah yang disebut sebagai hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah bentuk dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Maka persamaan hukum kekekalan energi dinotasikan dengan A sama dengan 0. Delta sama dengan 0, EM1 sama dengan EM2 sama dengan konstan, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2, di mana EM adalah energi mekanik benda atau Joule, EM1 adalah energi mekanik di posisi 1, EM2 adalah energi mekanik di posisi kedua. Buatlah kalkulator fisika untuk kasus di bawah ini. Sebuah benda mempunyai massa sebesar M kilogram. Benda tersebut kemudian meluncur ke bawah dengan kecepatan
V0 meter sekon pada bidang kiri dengan kemiringan bidang theta dan panjangnya S meter. Selama bergerak, benda mengalami gaya gesekan sebesar F G Newton apabila waktu yang dibutuhkan sampai bawah adalah T detik atau sekon, maka hitunglah A. Energi mekanik saat di posisi awal, B. Usaha yang dilakukan, C. Daya, D. Kecepatan benda saat di posisi akhir. Nah, ini adalah tampilan kitnya, kit MATLAB seperti ini. Ada input pada kecepatan awal, sudut gerak, jarak, waktu, dan massa. Pilihannya sepertinya kayak energi mekanik di posisi awal, dan yang lain, dan juga ada output itu reset keluar. Nah, ini adalah satu kebingungan kalkulator fisika usaha energi. Mungkin kalian coba di rumah ataupun di mana aja. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.